lagi di tim bagian 3. Oke, di sini ada soal sama, jenis soalnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, langsung kita kerjakan ya guys. Ya, nah, ketika kita bertemu soal seperti ini, maka kita harus cari variabel yang sama. C dengan C dan M dengan M. Oke, teman-teman. Kita tuliskan di sini. AC kita kelompokkan terlebih dahulu ya. Plus BC min BM minus AM. Kemudian yang bawahnya. Nah, yang mana ini yang sama? MM, CC. Udah sama kan ya? AM plus BM minus AC minus BC. Udah kan sama? Kemudian yang sama akan kita keluarkan C. A plus B. Kemudian ini yang sama adalah M. Minus M, A plus B. Kemudian yang bawahnya, yang sama adalah M, maka kita keluarkan M, A plus B. Kemudian yang sama adalah C. Kita keluarkan C, A plus B. Oke, sudah kita keluarkan teman-teman dan kita kelompokkan. Kemudian, mana lagi nih? Ada yang sama. Mana lagi nih yang sama? Ada yang sama lagi kan? A plus B, A plus B. Oke, kita kelompokkan lagi. A plus B. Kemudian sisanya C minus M. Nah, kemudian yang bawahnya A plus B-nya sama lagi. A plus B. M minus C. Nah, udah nih, udah kita kelompokkan. Adakah yang sama dari semua ini? Ada. Mana? Ini sama ini. Jadi bisa kita coret atau kita hilangkan. Jadi jawabannya adalah C minus M. C minus M. Jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian M minus C. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini nilai X adalah lebih besar dari nilai 5. Kemudian X tidak lebih dari 7. Kemudian nilai Y lebih besar dari angka 4 dan lebih kecil dari angka 6. Nah, ambigu nih. Jadi, coba ya, X itu bisa sama dengan Y. Ketika nilai X adalah 5,5 dan Y adalah 5,5. Bisa kan? Nah, di sini 4 pasti lebih kecil dari 5,5. 5 juga maksudnya lebih kecil daripada 5,5. Nah, ini pernyataan pertama. Bisa juga X itu lebih besar daripada Y. Ketika nilai X adalah 5,8. Bisa kan? Kemudian nilai Y adalah 5,2. Bisa kan di sini masuk 5,2? Ini adalah pernyataan kedua. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Bisa juga X itu lebih kecil dari nilai Y. Di mana ketika nilai X adalah 5,5 dan Y adalah 5,9. Nah, bisa kan ini masuk 5,9? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa X dan Y tidak bisa ditentukan, yang E. Oke, teman-teman? Jadi, kalau menemukan soal seperti ini, kita harus hati-hati dalam memahami soal yang diberikan. Jangan sampai terjebak ataupun tertipu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kita bacakan soalnya terlebih dahulu. X adalah jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40. Kemudian Y adalah jumlah bilangan genap antara 11 dan 40. Maka, oke kita buat tabel ya. Ini X, ini Y. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah,
jumlah bilangan ganjil. X adalah jumlah bilangan ganjil. Ingat jumlah ya teman-teman. Jumlah. Antara 11 dan 40. Oke, kita tuliskan bilangan ganjil dari 11 sampai 40 adalah 39 ya teman-teman. Kemudian 13, 15, dan seterusnya. Kemudian nilai Y adalah jumlah bilangan genap antara 11 dan 40, berarti 12, 14, 16, dan seterusnya sampai dengan 40. Nah, kalau di jumlah, bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, lebih besar mana? 11 sama 12 lebih besar ini. Ini dengan ini, ini dengan ini, dan ini dengan ini lebih besar ini. Maka kalau di jumlah pasti lebih besar yang ini ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan, X itu lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal selanjutnya. Si Ayu dan si Cantika memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ayu dalam mencuci piring adalah 30 menit. Kita tulis terlebih dahulu, Ayu dapat mencuci piring dalam waktu 30 menit. Nah, kemudian, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Cantika adalah 60 menit. Cantika, 60 menit, lama banget nih mencuci piringnya. Jika si Ayu dan si Cantika bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, jadi mereka bekerja sama untuk mencuci piring, guys. Oke, berapa waktu yang diperlukan oleh kedua orang tersebut untuk menyelesaikan cuci piring? Ini caranya adalah, jadi dalam 1 menit, Ayu dapat menyelesaikan 1/30 bagian. Dalam 1 menit, bagian. Ini si Ayu. Kemudian si Cantika, dalam 1 menit, dapat menyelesaikan 1/60 bagian. Sehingga dapat kita simpulkan, ketika dua orang ini melakukan pekerjaan bersama-sama, maka kita hanya perlu menambahkan 1/30 tambah 1/60. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, 60. 2 plus 1. 3/60. 1/20 kita sederhanakan, jadi mereka ketika bekerja sama, si Ayu dan si Cantika, akan membutuhkan waktu selama 20 menit. Oke teman-teman, 20 menit. Ada cara cepatnya ini teman-teman. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, cara cepatnya adalah kita kalikan saja yang atas, kemudian kita tambahkan. Jadi cara cepatnya adalah 30 dikali 60 per 30 ditambah 60. Sudah cukup ini aja. Ketika kalian menemukan 2 orang bekerja sama, 4 orang bekerja sama, berapa waktu yang diperlukan, maka cukup kalikan untuk atasnya dengan semua waktu yang dibutuhkan, kemudian yang bawahnya hanya perlu ditambah. Oke, kita selesaikan. 30 kali 60 adalah 1800, 30 tambah 60 adalah 90. Benar kan teman-teman? Coret, 180 bagi 90 adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20 menit. Oke, teman-teman. Oh, ternyata sudah selesai, teman-teman. Oke, semangat buat teman-teman pejuang CPNS tahun berikutnya, tahun depan. Kita bertemu lagi di TIU bagian 4. Bye-bye, guys.